Pembelajaran pengantar logika dan algoritma yang akan kita bahas pada kesempatan ini adalah pengertian algoritma dan contoh penggunaan algoritma. Definisi logika. Logika identik dengan masuk akal dan penalaran. Penalaran adalah salah satu bentuk pemikiran. Pemikiran adalah pengetahuan tak langsung yang dasarkan pada pernyataan langsung. Pemikiran mungkin benar dan mungkin juga tak benar. Definisi logika yang sangat sederhana yaitu ilmu yang memberikan prinsip-prinsip yang harus diikuti agar dapat berpikir valid menurut aturan yang berlaku. Pelajaran logika menimbulkan kesadaran untuk menggunakan prinsip-prinsip untuk berpikir secara sistematis. Selanjutnya, definisi algoritma. Algoritma adalah urutan langkah-langkah logis dalam penyelesaian masalah yang disusun secara sistematis. Kata logis di sini berarti benar sesuai dengan logika manusia, sehingga setiap kata-kata yang diungkapkan bisa dimengerti oleh manusia. Untuk menjadi sebuah algoritma, urutan langkah-langkah yang ditempuh untuk menyelesaikan masalah harus memberikan hasil yang benar. Maka setiap logika itu berbeda antara satu dengan yang lainnya. Selanjutnya adalah asal-usul kata algoritma. Abu Ja'far Muhammad Ibnu Musa Al-Khwarizmi adalah seorang penulis buku Arab yang berjudul Kitab Al-Jabar wal Muqabalah atau buku pemugaran dan pengurangan. Kata Al-Khwarizmi dibaca orang barat menjadi algoritm. Kata algoritm berarti proses menghitung dengan angka Arab. Seseorang dikatakan algoritm jika orang tersebut menggunakan angka Arab. Kata algoritm lambat laun menjadi algoritm disebabkan kata algoritm sering dikelirukan dengan kata aritmatika sehingga akhiran SM berubah menjadi tum. Kata algoritm diserap ke dalam bahasa Indonesia menjadi algoritma. Algoritma merupakan deskripsi urutan pelaksanaan suatu proses. Algoritma tersusun oleh sederetan langkah instruksi yang logis. Tiap langkah instruksi akan mengerjakan suatu tindakan atau aksi. Bila aksi dilaksanakan, maka sejumlah operasi yang bersesuaian akan dikerjakan oleh CPU. Arti kata logis adalah masuk akal dan mudah dimengerti oleh seluruh manusia. Domain algoritma adalah yang pertama masalah, yaitu motivasi untuk membuat algoritma. Algoritma merupakan prosedur untuk menyelesaikan masalah. Seringkali satu masalah dapat diselesaikan dengan lebih dari satu cara atau banyak kemungkinan. Selanjutnya dalam penuangan dalam program. Program adalah representasi formal dan suatu algoritma dengan menggunakan bahasa pemrograman yang bisa dimengerti oleh komputer yang selanjutnya dijadikan jadi proses, yaitu aktivasi menjalankan langkah-langkah dalam algoritma. Untuk lebih memahami akan algoritma, kita masuk dalam contoh soal. Ada dua buah gelas, satu gelas berisi teh dan satunya lagi berisi kopi. Bagaimana caranya untuk menukar kedua isi dari masing-masing gelas? Dengan dua kemungkinannya yaitu setiap gelas tidak bercampur, artinya gelas A tetap berisi teh, gelas B berisi kopi. Ketika dengan percampuran, maka gelas A berisi kopi dan gelas B berisi teh. Bagaimana kira-kira cara penyelesaiannya? Maka kalau kita buatkan dengan logika berpikir, itu sangat mustahil. Karena apabila kita menuangkan secara otomatis, maka teh dan kopi akan bercampur. Sementara dalam pembuatan hasil tidak diperbolehkan mencampur keduanya. Artinya bejana A akan berisi tetap adalah kopi, bejana B berisi teh tertukar tanpa mencampur kedua isi dari bejana tersebut. Maka kalau kita pikir, itu tidak mungkin akan terjadi. Maka dalam kesempatan atau dalam sebuah permasalahan seperti ini, disinilah diuji akan logika berpikir kita untuk melakukan pertukaran kedua jenis wadah tanpa melakukan percampuran dalam isi setiap wadah. Maka untuk menyelesaikannya, kita memerlukan sebuah penyelesaian seperti berikut. Yang pertama, maka yang harus dilakukan adalah menyiapkan gelas cadangan, yaitu kita umpamakan menjadi gelas X. Maka selanjutnya, tuangkanlah isi bejana teh tadi ke dalam bejana X. Lalu bejana kopi kita tuangkan ke dalam bejana teh.
Setelah itu, kita tuangkan dari bejana X ke dalam bejana kopi, sehingga kedua gelas tidak akan tertukar dalam isi. Tetapi, kita telah melakukan pertukaran di mana gelas yang berisi teh sekarang telah berisi kopi, dan gelas yang berisi kopi sekarang berisi teh tanpa adanya percampuran karena kita telah menggunakan media pembantu, yaitu gelas X. Dalam setiap melakukan logika seseorang akan berbeda dengan logika orang lain walaupun memiliki tujuan yang sama. Tetapi kita tidak bisa memaksakan logika kita akan sama seperti logika orang lain. Dalam berbagai kesempatan atau dalam berbagai permasalahan, setiap logika seseorang bisa berbeda sesuai dengan kebutuhan yang dia miliki. Maka setiap logika kita tuangkan harus bersifat logis dan mampu dimengetahui orang lain. Walaupun kenyataannya semua logika itu bisa berbeda tetapi dengan tujuan yang sama. Maka untuk memperjelas logika yang kamu miliki, saat ini Bapak berikan contoh soal untukmu adalah buatlah sebuah algoritma atau langkah-langkah pembuatan dalam pembuatan kopi yang rasanya manisnya tepat. Maka di sini Bapak berikan bantuan gambar. Tugasmu adalah buatlah logika atau langkah-langkah pembuatan kopi sesuai dengan apa yang kamu ketahui dan sesuai dengan akal logikamu yang ada. Dan untuk menguji akan kemampuan logika berpikirmu, maka latihan kedua adalah buatlah sebuah algoritma atau langkah-langkah dalam proses aktivitas Anda kerjakan dari pagi hingga malam hari. Setiap jawaban pada soal latihan, pasti kita akan mendapatkan perbedaan antara logika si A dengan logika si B dan logika si C. Walaupun pada kenyataannya tujuan yang kita maksud adalah sama, tetapi dalam pengerjaan logika itu pasti berbeda. Tetapi perbedaan logika bukan menjadi sebuah pertentangan bagi kita, tetapi menunjukkan bahwa dalam pembuatan logika antara A dan B itu bisa berbeda walaupun dengan satu tujuan. Sampai bertemu di next soal-soal berikutnya, dan sampai bertemu di logika-logika yang akan berpikir telurnya. Selanjutnya kita akan selalu memberikan soal-soal yang terbaik. Maka Bapak harapkan asah kemampuan berpikirmu dengan menggunakan logika-logika berpikirmu. Oke, see you next time. Bye. SMK bisa, RPL selalu di hati.